Shalom, hari ini kita mau berbicara tentang kitab suci secara umum atau pengantar kitab suci secara umum. Bahan yang akan saya ambil itu dari buku PPAT pertama dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kita langsung saja mulai dengan definisi dari Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah kata dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara harfiah, al itu ada artikel seperti the dalam bahasa Inggris, dan kitab itu artinya buku. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, Alkitab itu adalah sang buku atau the book dalam bahasa Inggris. Ini kata yang tidak terlalu tepat karena kita tahu bahwa kitab suci kita itu terdiri dari banyak kitab. 46 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunaninya, kitab suci kita itu punya nama Ta Biblia Ta Hagia. Ini lebih tepat kalau kita mengacu pada jumlah buku di dalam kitab suci. Namun kita perlu mengerti juga bahwa kitab suci kita meskipun terdiri dari banyak kitab atau banyak buku, ditulis oleh banyak penulis dari zaman yang berbeda-beda, namun bisa juga kita harus memahami kitab suci kita itu sebagai satu kesatuan firman Allah. Karena sabda Allah itu adalah abadi, satu firman, satu sabda dari Allah sendiri. Kitab suci kita juga memiliki dimensi sejarah, karena Allah mewahyukan dirinya itu lewat sejarah manusia. Allah itu tidak sekedar mewahyukan dirinya satu kali saja, tapi dia mewahyukan dirinya secara bertahap dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa, secara khusus bangsa pilihannya, yaitu Israel. Jadi, kitab suci kita ini sebenarnya boleh dalam hal ini dikatakan adalah buku sejarah kesaksian iman atau buku sejarah pewahyuan Allah. Allah mewahyukan dirinya di dalam sejarah, lalu kemudian dari pengalaman manusia akan wahyu Allah itu, mereka melakukan refleksi, mereka melakukan upaya untuk memahami pewahyuan itu, dan kemudian dari hasil refleksi mereka kemudian menceritakannya, meneruskannya kepada keturunan-keturunannya. Nah, sebagian dari kesaksian tersebut mereka tulis, mereka bukukan dalam bentuk kitab-kitab yang sekarang kita kenal. Tentu tidak semua kitab atau tulisan dari para umat pilihan, dalam hal ini Israel, yang kemudian menjadi suci dalam pengertian sebagai kitab suci. Nanti akan kita lihat dalam kanon Perjanjian Lama. Kalau misalnya kitab suci kita itu disebut buku sejarah kesaksian iman, dia itu bukanlah buku catatan sejarah apa adanya, apalagi reportase, bukan. Sehingga ada istilah dalam bahasa Jerman, itu Heilgeschichte, itu adalah sejarah perkembangan iman atau sejarah perkembangan tradisi suci di dalam dunia. Heilgeschichte bangsa Israel itu kita dapatkan secara khusus yaitu dalam Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Apa tujuan penulisan Alkitab? Ini sebenarnya tidak bisa disederhanakan karena kita tahu setiap kitab dalam Alkitab itu punya tujuan penulisan yang unik. Mereka punya tujuan masing-masing. Namun, pada umumnya bisa dikatakan bahwa Alkitab itu ditulis supaya perjanjian itu bisa diteruskan, supaya perjanjian itu kekal, supaya perjanjian atau pengalaman iman yang direfleksikan tersebut itu bisa disampaikan turun-temurun, dan juga itu berlaku bagi generasi selanjutnya turun-temurun. Dalam hal ini, umat pilihan Allah. Namun, kalau kita lihat misalnya, secara khusus saya perlu menyebutkan tujuan dari penulisan Injil Yohanes. Injil Yohanes ini ditulis menurut kesaksian dari penginjilnya sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 20, 20 dan 21, itu dikatakan di sana bahwa tujuan penulisan Injil Yohanes adalah supaya orang yang membaca Injil Yohanes itu percaya kepada Kristus yang diwartakan di dalam Injil tersebut. Dan oleh iman itu mereka diselamatkan. Jadi tujuan Yohanes ini kalau secara spesifik kita bahas, itu sebenarnya merupakan tujuan umum dari kitab suci juga. Yaitu apa? Supaya orang yang membaca kitab suci itu percaya kepada Allah, dan oleh iman mereka kepada Allah, mereka diselamatkan. Ini juga tujuan dari Perjanjian Lama. Boleh dikatakan secara umum bahwa tujuan dari Perjanjian Lama itu adalah supaya orang juga percaya bahwa Allah lah Yahweh, Yahweh lah Allah, dan Allah lah yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Nah, ini sebenarnya ketika disempurnakan oleh Perjanjian Baru, Allah itu menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Kristus. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus itu akan diselamatkan.
Sasaran penulisan Alkitab dengan demikian, kalau tadi tujuan itu soal maksud penulisan dari kitab suci, sasarannya sebenarnya itu adalah umat pilihan. Jadi tidak kepada semua orang. Sebenarnya kitab suci kita itu tidak ditulis untuk semua orang. Seperti dalam Yohanes dikatakan, supaya orang yang mencari iman, mencari kebenaran, mereka menemukannya di dalam Alkitab. Dan berkat iman mereka itu, mereka diselamatkan. Jadi tidak untuk semua orang. Karena itu kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah buku gereja, buku iman yang harus dibaca dengan iman. Sebelum kita memiliki iman, atau dalam hal ini sebelum kita terbuka untuk percaya, sebelum kita mencari kebenaran iman, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita ini memahami atau membaca kitab suci. Dalam arti ini, kitab suci kita itu eksklusif. Kitab suci kita bukan untuk setiap orang. Kalau ada orang yang membaca kitab suci, membuka kitab suci dengan tujuan bukan untuk mencari kebenaran iman, bukan untuk menambah pemahamannya akan imannya, sebaliknya itu mereka membukanya, membacanya hanya untuk mencari kesalahan, seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh gereja, mereka yang berusaha menemukan kesalahan-kesalahan di dalam kitab suci, ya jelas itu tidak berlaku untuk mereka. Kitab suci kita itu akhirnya bagi mereka tidak suci. Demikian juga kalau ada ahli-ahli atau mereka yang mau melakukan studi atas kitab suci, tapi mereka melakukan studi pendalaman kitab suci hanya sekedar melihat kitab suci kita sebagai buku atau materi yang harus diteliti, seperti ahli bedah melihat apa yang harus dibedah di atas meja bedah, itu kitab suci itu bagi mereka itu bukan lagi kitab suci. Dan itu kitab suci itu kehilangan. Bukan kitab sucinya kehilangan, tapi orang-orang itulah yang kehilangan iman. Dan mereka tidak pantas dan tidak mampu, tidak akan bisa menafsirkan kitab suci dengan baik. Karena untuk menafsirkan kitab suci, kita perlu iman. Untuk membaca saja perlu iman. Apalagi untuk memahaminya, perlu iman. Jadi seorang penafsir kitab suci adalah sekaligus orang yang beriman. Orang yang studi kitab suci, mempelajari kitab suci, otomatis juga harus beriman terlebih dahulu, atau seperti saya katakan tadi, terbuka untuk percaya. Jadi bagi mereka yang tidak percaya bagaimana? Kalau mereka mengajak berdebat, sekarang kan banyak itu di YouTube, di medsos, itu banyak sekali video-video menantang kebenaran Alkitab orang Kristen. Ya saya katakan kalau mereka itu hanya untuk mencari kesalahan, buat apa kita ladeni? Kecuali kalau memang ada orang yang terpengaruh setelah membaca atau mendengar pengajaran-pengajaran yang menyerang iman Katolik, apalagi menyerang kitab suci, tentu kalau mereka itu datang bertanya kepada kita atau melakukan diskusi dialog kepada kita, atas dasar keraguan-raguan mereka, mereka masih mau mencari kebenaran, benarkah itu mereka apa yang mereka katakan itu? Nah, itu baru kita terbuka terhadap dialog. Jadi bagi mereka yang sama sekali tidak mau berdialog, hanya mencari kesalahan, tidak perlulah kita membuang waktu untuk mereka. Tapi kalau mereka yang mencari kebenaran, mereka yang mulai bimbang, mulai ragu-ragu, nah itu boleh kita datangi, kita dekati, atau mereka sendiri yang mencari kita, lalu kita akan menerangkannya kepada mereka. Di dalam Dei Verbum dikatakan bahwa Alkitab itu adalah buku gereja, merupakan hukum dan kaidah tertinggi iman gereja. Sekali lagi, berarti ini adalah buku gereja. Kalau misalnya ada orang yang mau membacanya sebagai hanya tulisan orang lain, bukan dari gereja, bukan untuk gereja, ya tidak usah kita ladeni. Dan perkembangan gereja sangat tergantung, saya katakan, pada penghayatannya akan sabda Allah, yaitu Ad Gentes, artikel 15 dan juga artikel 21. Di situ dikatakan bahwa perkembangan umat, itu tergantung pada penginjilan, penghayatan, dan implementasi sabda Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ini mau berkembang, tapi tidak membaca sabda Allah, itu sama aja bohong. Orang Kristen, Katolik yang tidak membaca kitab suci, dia tidak akan berkembang. Pasti itu. Karena dikatakan dalam Ad Gentes ini, perkembangan pribadi maupun misi gereja itu tergantung dari penghayatan akan sabda Allah. Sabda Allah ini, ya meskipun ini adalah sangat ilahi, ya memang dari Allah sendiri, itu tidak bisa dimengerti oleh manusia kalau itu tidak diwartakan dalam bahasa manusia. Karena manusia itu hanya bisa memahami sesuai dengan kemampuannya. Dan kemampuannya untuk menangkap sesuatu itu tergantung dari bahasa. Karena itu satu-satunya cara manusia untuk berkomunikasi, yaitu dengan bahasa. Memang bahasa di sini tidak bisa disempitkan hanya bahasa tertulis, alfabet, huruf, angka, dan bukan juga sekedar bahasa verbal atau yang diucapkan. Ada juga bahasa lain, misalnya bahasa isyarat,
bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahkan juga mungkin kalau kita diam saja itu suatu ungkapan yang ditunjukkan bahwa kita mau mengungkapkan sesuatu. Bahasa tubuh kita diam saja, kita tidak melakukan apapun, itu pun suatu bentuk komunikasi, itu pun dalam arti tertentu adalah bahasa. Nah, Allah mewartakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada manusia dalam bahasa manusia. Karena Allah tahu bahwa manusia itu hanya bisa memahami pewahyuannya lewat bahasa. Dan Allah juga menyampaikannya itu sesuai dengan konteks zaman. Memang kita masing-masing manusia mungkin dari zaman Adam sampai sekarang, itu secara potensi, secara fisik, secara sifat itu tidak jauh berbeda. Namun zaman yang kita hayati itu masing-masing punya keunikan sendiri, konteksnya sendiri, relevansinya sendiri. Misalnya saya beri contoh, tentu pada zaman Yesus mereka tidak tahu tentang internet. Kalau kita bicara tentang medsos dengan pengaruh-pengaruhnya, baik positif maupun negatif, ya mereka tidak mengerti. Allah juga tidak akan mewahyukan dirinya itu misalnya dengan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan internet atau kemajuan teknologi informasi zaman sekarang, revolusi industri 4.0. Tidak. Allah akan memberikan pewahyuannya melalui kemampuan manusia untuk memahami dirinya dan juga kondisi zamannya. Misalnya juga sebaliknya ya, kalau kita zaman sekarang ini ketika misalnya Allah mewahyukan diri kepada kita, tentu dia tidak akan mewahyukan dirinya itu tentang hospitalitas misalnya. Zaman kita sekarang ini kalau mau menerima tamu harus orang yang kita kenal. Ya, kalau orang yang tidak kita kenal lalu kita terima mereka, apalagi izinkan masuk, tidak jelas itu orangnya siapa, itu bukan zaman kita, konteksnya sudah berbeda sekali. Tapi pada zaman dahulu itu menyambut tamu meskipun dan bahkan terutama kalau mereka itu tidak kita kenal, lalu kita menyambut mereka, mengizinkan mereka masuk, lalu kita menjamu mereka, itu ada suatu kebajikan yang tinggi sekali, luhur sekali. Karena zaman dulu itu orang melakukan perjalanan dan mereka itu kadang-kadang perlu tempat untuk singgah. Nah, kalau kita menyediakan tempat untuk singgah itu suatu kebajikan yang utama. Dan tentu saja sebagai tamu, mereka akan mengucapkan terima kasih. Mereka akan menunjukkan sikap berterima kasihnya. Dan mereka tidak punya niat jahat. Tapi sekarang ya agak berbeda. Jadi konteks zaman itu mempengaruhi teologi tentang bertamu, teologi hospitalitas zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Karena kitab suci kita itu adalah sabda Allah dalam bahasa manusia, tentu ada keterbatasannya. Pewahyuan Allah itu tidak bisa disempitkan bahkan di dalam kata-kata bahasa di dalam kitab suci. Allah itu bukan kitab suci. Kitab suci itu merupakan bagian dari pewahyuan Allah. Tapi Allah itu bukan kitab suci. Nah, demikian juga Yesus sebagai sabda Allah. Sabda Allah itu bukan dalam arti kitab suci. Yesus itu tidak sama dengan kitab suci. Yesus jauh melampaui kitab suci. Namun, kitab suci itu menjadi sangat penting dan suci karena dia mengandung sabda Allah. Dan sabda Allah itu kekal, abadi. Meskipun dalam kitab suci tidak semua sabda Allah ada. Makanya gereja Katolik itu percaya juga pada tradisi lisan, yaitu yang diteruskan oleh para rasul, berupa ajaran-ajaran, rasa iman, dan juga liturgi yang diwariskan kepada kita. Sehingga kitab suci kita itu hanya salah satu dari sumber di mana kita boleh mengalami pewahyuan Allah sebagai jaminan. Tapi tentu saja kitab suci itu berbeda misalnya dengan tradisi-tradisi lisan yang tidak tertulis. Kitab suci kita itu sudah fix, sudah dinyatakan kanon. Nanti akan kita lihat kanon itu apa. Sudah dinyatakan kanon dan seluruh kitab suci itu adalah isinya kebenaran dan tidak bisa salah. Makanya dia disebut suci. Suci artinya itu tidak bisa salah. Meskipun misalnya kalau secara kronologis memang kitab suci kita ini, kalau misalnya ada orang yang mengatakan banyak kontradiksi dalam kitab suci, itu benar juga. Terutama mereka menyerang kita. Ya, buat apa percaya pada iman Kristiani? Mereka itu melandaskan diri mereka pada pengajaran-pengajaran kitab suci yang kontradiktif satu sama lainnya. Misalnya saya beri contoh, memang ada tuduhan tersebut dalam kisah penciptaan. Kisah penciptaan kita itu kan terdiri dari 2 versi. Itu nyata sekali. Kalau kalian tidak tahu ya lihat sendiri, baca sendiri misalnya dalam Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Di situ manusia itu diciptakan bersamaan, laki-laki dan perempuan diciptakan sekaligus. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian bab 2, wah itu beda. Di sana dikatakan Adam dulu diciptakan. Setelah itu saat dia tidur, Allah mengambil tulang rusuknya, lalu dari tulang rusuknya itu diciptakanlah Hawa. Jadi ada 2 versi.
Kalau secara logis, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu salah atau dua-duanya salah. Tapi di sini kita tidak bicara lagi soal logika atau sejarah apa adanya. Karena kitab suci kita adalah sejarah perkembangan iman. Pewahyuan Allah yang direfleksikan dalam sejarah. Jadi di sini sah-sah saja kalau misalnya dalam refleksi, dalam zaman yang berbeda, itu berbeda juga isinya. Namun bagi kita yang penting itu bukan soal fakta sejarah apa adanya, tetapi di sini yang penting adalah bahwa setiap refleksi itu menyiratkan pewahyuan Allah, pengalaman mereka akan wahyu Allah yang direfleksikan menurut zaman mereka sendiri. Kita beri contoh misalnya lah, yang lain itu dalam Perjanjian Baru juga ada kontradiksi. Misalnya silsilah Yesus menurut Matius dan silsilah Yesus menurut Lukas, itu dua silsilah yang berbeda. Kalau bikin secara logis kok bisa ya orang mencatat nama nenek moyang leluhur Yesus itu berbeda. Nah ini dia, memang ada yang sama, tetapi secara umum itu beda sekali antara versi Lukas dan versi Matius. Tentu kalau secara ilmu pengetahuan atau secara empiris harus dikatakan bisa salah satunya salah atau dua-duanya salah. Namun itu punya maksud sendiri dari pengarangnya. Hasil refleksi iman mereka berdasarkan pengalaman mereka dalam sejarah yang mereka alami, pengalaman yang mereka alami. Dan itu tidak bisa salah. Itu sah saja pada zaman itu untuk menulis seperti itu. Demikian juga kita tahu ada perbedaan antara waktu kematian Yesus pada Yohanes dengan kematian Yesus pada ketiga Injil lainnya. Matius, Lukas, dan Markus itu mengatakan Yesus wafat pada hari Jumat. Jadi ada malam perjamuan. Di situ malam perjamuan terakhir itu adalah malam persiapan Paskah. Lalu besoknya baru Yesus meninggal atau disalibkan. Tapi dalam Yohanes, Yesus itu wafat pada hari persiapan Paskah, berarti hari Kamis. Nah, ini saudara sudah menunjukkan kalau orang mau menyerang, wah ini kontradiktif, ini aja keliru. Enggak, mereka masing-masing itu punya maksudnya. Yohanes hanya mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengganti korban Paskah, korban yang dipersiapkan pada waktu Paskah malam perjamuan itu, yaitu anak domba yang dikorbankan, anak domba yang tidak bercacat. Ini teologi Yohanes dan dia sah saja menempatkan Yesus misalnya wafat pada hari Kamis. Dan itu benar, sama benarnya misalnya Matius, Lukas, dan Markus mencatat kematian Yesus wafatnya itu pada hari Jumat. Mereka itu sama-sama benar, sama-sama suci. Mereka punya kebenaran hasil refleksi mereka yang kemudian di-sharingkan kepada kita. Ya mau mereka mau sharing seperti itu, apakah kita larang? Apakah kita salahkan? Tidak, itu bebas dong kalau kita mau sharingkan sesuatu. Meskipun itu berbeda secara kronologis, namun isinya itu yang di-sharingkan, pengalaman imannya itu ya tidak bisa salah. Nah, bagaimana sikap kita ini? Kalau misalnya orang bertanya apakah kitab suci kita ini buku sejarah. Karena ada orang mengatakan juga bahwa yang sejarah fakta itu harus dibuktikan dong. Ya, kalau misalnya itu soal kebangkitan, itu tidak ada bukti bahwa Yesus itu bangkit. Dari mana itu? Itu hanya kesaksian dari para muridnya. Tentu muridnya bisa mengarang-arang. Nah, kalau misalnya Yesus itu tidak bangkit, seperti kata Paulus ya, sia-sialah iman kita. Bahwa Yesus bangkit, itu bagi kita, itu adalah suatu fakta sejarah. Fakta sejarah yang diwariskan turun-temurun, yang disaksikan atau yang para rasul itu memberikan kesaksian tentang itu. Sehingga kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia kita untuk percaya. Misalnya juga dalam mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Ada orang yang mengatakan kalau tidak bisa dibuktikan itu semua itu adalah mitos. Ya saya katakan, kalian mengatakan harus ada bukti bahwa itu benar-benar terjadi. Tapi sekarang saya juga bisa membaliknya. Apakah kalian bisa membuktikan bahwa itu tidak benar-benar terjadi? Apakah kalian bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit? Kalau kalian bisa membuktikan itu, oke, kita bisa berdiskusi dalam hal ini bahwa kita perlu melihat konteksnya, apakah ini suatu refleksi iman, ataukah ini suatu simbol, ataukah ini hanya suatu ungkapan alegoris. Ya. Tapi kalau misalnya kita katakan bahwa itu jelas Yesus bangkit, ada kesaksiannya, dan misalnya kalau ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, buktinya mana? Nah, kalau kalian tidak bisa membuktikan, saya akan percaya apa yang diberikan oleh kitab suci. Itu adalah benar, fakta adanya. Demikian juga Musa membelah Laut Merah, Musa menerima hukum di Sinai. Itu ada yang mengatakan itu semua hanya ciptaan, itu hanya reka-rekaan aja, tidak ada buktinya. Ya saya katakan, kalian bisa membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Kalau tidak bisa membuktikan, ya jangan menyerang kami dong. Ini iman kami. Iman yang tidak perlu
kami buktikan kepada kalian. Karena kalian juga tidak bisa membuktikan bahwa iman kami ini keliru. Jadi ini yang harus kita miliki. Sejauh itu mereka tidak bisa buktikan bahwa itu tidak benar, itu hanya cerita, itu hanya dongeng, itu hanya legenda, ya saya katakan, saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci itu adalah benar adanya. Nah, sekarang kita juga bisa melihat problem selanjutnya dalam kitab suci itu adalah soal kanon. Kanon berasal dari kata kaneh atau tongkat pengukur, itu adalah standar. Jadi standar untuk apa? Secara teknis akhirnya kanon itu mengacu pada kitab-kitab yang dianggap suci. Kitab-kitab yang diakui terilhami oleh Roh Kudus dan karenanya itu suci. Sabda Allah dalam bahasa manusia yang suci, yang tidak bisa salah. Jadi di sini menjadi sangat penting karena tidak semua kitab itu bisa dikatakan suci. Dalam sejarah itu ada banyak sekali tulisan, baik untuk masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru, ada banyak tulisan. Karena itu perlu ada legitimasi, ada otoritas yang menyatakan mana yang kanon, mana yang bukan. Mana yang termasuk kitab suci, mana yang bukan. Kanon Yahudi, kanon yang dianggap suci oleh bangsa Israel, Yudaisme, agamanya, itu secara definitif baru diakui pada tahun 91 sampai 100. Kalau kita lihat pada tahun-tahun itu, tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan. Sebelumnya itu adalah zaman perkembangan kekristenan. Orang Kristen itu diburu-buru dan banyak sekte-sekte lainnya, tapi secara khusus kekristenan berkembang dengan pesat. Lalu Yerusalem dihancurkan. Lalu tahun 90-an itu terjadi peperangan terakhir, benteng-benteng Yahudi terakhir di Tanah Suci, yaitu di Yudea, itu dihancurkan. Sehingga orang Israel itu kehilangan lagi tanah berjanji, mereka harus menjadi pengembara. Nah, pada waktu itu, karena mereka itu dalam kondisi kehilangan tanah air, mereka perlu pegangan supaya mereka itu tetap bersatu. Nah, pada waktu itu banyak tindakan drastis yang dilakukan mereka. Kita ingat bahwa pada zaman Yesus, sebenarnya bahasa Ibrani itu tidak lagi digunakan secara luas. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Mereka bahkan menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Yesus dan para murid itu menggunakan kitab suci berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta itu. Sedangkan bahasa Ibrani tidak lagi populer. Bahasa Ibrani hanya dipakai oleh kalangan kecil. Namun, karena ada kejadian ini bahwa orang Israel itu diusir dari Palestina, akhirnya mereka pun mengambil tindakan-tindakan seperti ini. Pertama, itu mereka mau membuang seluruh unsur yang bukan asli, dalam tanda kutip, asli Israel dari kanon kitab suci mereka. Jadi mereka mengeluarkan semua buku yang berbahasa Yunani, ya, meskipun itu sebelumnya dianggap kanon, tapi karena kemudian itu mereka melihat bahwa itu bukan dalam bahasa Ibrani, akhirnya mereka buang itu semua. Yang mereka terima itu hanya yang berbahasa Ibrani. Padahal Yesus itu sudah, dan para rasul, bahkan para bapak gereja di awal-awal gereja, itu sudah terbiasa mengutip Septuaginta sebagai kanon perjanjian lama yang mereka terima. Namun orang Yahudi akhirnya membuang semua kitab yang tidak berbahasa Ibrani dan hanya berpegang pada kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, yaitu Taurat, Nevi'im, yaitu kitab-kitab para nabi, dan kitab-kitab lain yaitu Ketuvim. Kalau disingkat sebagai jembatan keledai itu mudah diingat, Tanakh. Jadi Taurat, Nabi, dan kitab-kitab lain, Tanakh. Selebihnya itu mereka tidak anggap sebagai kanon. Ini penting supaya kita ketahui untuk selanjutnya, karena ini berkaitan dengan reformasi Protestan pada abad ke-16. Sedangkan Katolik sendiri, kekristenan sebenarnya sejak awal itu dari kanon Muratori, nanti akan kita lihat lagi, kanon Muratori dan sebagainya, itu dari awal-awal gereja itu tidak pernah mempermasalahkan buku-buku dalam perjanjian lama. Itu pada umumnya tidak perlu mereka katakan ini termasuk suci atau tidak, karena sudah umum diterima, termasuk kitab-kitab itu seperti Yudit, Makabe, Tobit, itu termasuk dalam kanon perjanjian lama menurut orang Katolik. Meskipun harus kita tahu bahwa tidak semua kitab dalam Septuaginta itu dianggap suci oleh Katolik juga. Penetapan kanon perjanjian lama itu secara definitif terjadi pada abad ke-16, tahun 1546 dalam Konsili Trento. Lah mengapa? Ya karena sebelum-sebelumnya itu tidak perlu untuk digariskan secara definitif. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada permasalahan. Permasalahan justru muncul ketika orang Protestan atau para reformator menolak kitab-kitab tertentu dalam perjanjian lama, yang kita sebut sekarang dengan istilah Deuterokanonika itu.
Itu suatu istilah yang juga membingungkan. Jadi waktu itu orang Protestan menolak beberapa kitab dalam Perjanjian Lama. Padahal sejak awal kanon Perjanjian Lama Katolik itu sudah established, artinya tidak perlu kita berdebatkan. Orang Katolik itu mengatakan ada 46 kitab yang diterima dalam tradisi sebagai kanon. Karena dari awal sampai sekarang itu 46 kitab ini secara konsisten digunakan di dalam tradisi dan liturgi gereja, peribadatan gereja. Lalu juga para bapak gereja itu dari awal gereja sampai abad pertengahan itu banyak mengutip, termasuk di dalamnya kutipan-kutipan atas kitab-kitab Tobit, Yudit, Makabe dan teman-temannya itu. Dan Yesus sendiri dan murid-muridnya memakai Septuaginta sebagai kitab suci Perjanjian Lama. Jadi termasuk itu tadi itu. Tobit, Sirach, Yudit, Makabe, Kebijaksanaan Baru, Surat Yeremia itu diterima sebagai kanon. Perlu dicatat, tidak semua kitab dalam Septuaginta itu dimasukkan dalam kanon Katolik. Misalnya 3 dan 4 Makabe itu tidak masuk. Lalu juga 2 dan 3 Esdra atau Esdras itu. Menurut Katolik atau Kekristenan, sejak awal itu umumnya ada 4 kelompok dalam kanon Perjanjian Lama. Kalau di total tergantung cara hitungnya itu ada 46 buku. Pertama itu kelompok Pentateuch, 5 gulungan. Penta 5, Theokos itu gulungan. 5 gulungan kitab yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu ada kitab-kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan tambahan Ester, serta 1-2 dan 2 Makabe. Perhatikan di sini, ya, 1 dan 2 Makabe itu, lalu Tobit, Yudit, tambahan Ester, itu masuk dalam kelompok kitab sejarah sejak awal. Kalau kalian juga kalau beli kitab suci berbahasa Inggris, misalnya New Jerusalem Bible atau New American Bible, akan temukan tidak ada yang namanya Deuterokanonika atau kitab suci Alkitab Deuterokanonika. Tidak, karena kata Deuterokanonika itu sebenarnya ditambahkan dalam versi bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak ada Deuterokanonika dalam tradisi iman kita, tradisi Katolik. Yang ada hanya kitab suci. Dan kitab suci itu termasuk di dalamnya Yudit, Tobit, Ester, dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk terjemahan yang baru nanti kita akan mendapatkan edisi terjemahan baru yaitu TB2 untuk bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti untuk Katolik itu sudah terbit sendiri dan tidak ada lagi embel-embel Deuterokanonika. Hanya Alkitab yang menjadi kanon Katolik. Dan di dalamnya itu pembagiannya seperti ini. Pentateuch, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan dan Yesus Pinsara. Lalu terakhir bagian kelompok kitab-kitab kenabian, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, lalu Daniel, itu 4 nabi besar karena paling tebal, bukan karena mereka lebih besar daripada nabi yang lainnya. Lalu kemudian ada nabi-nabi minor, mulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kalau ratapan baru dan surat Yeremia itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam Yeremia, karena itu bagian dari kitab Yeremia. Untuk perjanjian baru sebenarnya lebih rumit. Kalau di dalam PPAT itu dikatakan itu tidak rumit, tidak serumit perjanjian lama, itu keliru. Karena justru kanon perjanjian baru ini lebih sulit. Kenapa? Karena waktu itu banyak sekali tulisan para rasul atau yang mengaku rasul. Dan gereja perlu banyak waktu untuk menentukan. Misalnya juga surat Yakobus dan Wahyu. Itu banyak sekali perdebatan apakah dua itu pantas untuk dimasukkan sebagai kanon. Walaupun akhirnya mereka dimasukkan di dalam kanon. Bagaimana penetapan kanon ini? Prosesnya itu dimulai dengan pengumpulan surat para rasul. Lalu dilihat, dikaji apakah sesuai nggak ini, apakah benar dari para rasul. Lalu baru kemudian mereka itu Injil. Jadi yang pertama itu adalah surat para rasul yang ditulis. Itu wajar ya, karena waktu itu dibutuhkan surat-surat para rasul lebih dahulu, baru Injil itu menyusul. Lalu terakhir baru disatukan menjadi perjanjian baru yang kita kenal sekarang ini. Dari tahun 190 dalam kanon Muratori itu sudah ditetapkan ada 27 kitab perjanjian baru. Dan Athanasius mengungkapkan yang sama pada tahun 367 ada 27 kitab perjanjian baru. Lalu Dekret Damasus, Konsili Hippo, Konsili Kartago, Konsili Firenze, Konsili Trento. Perlu diingat bahwa konsili ini juga menetapkan kanon perjanjian lama dan tebak isinya ya sama seperti yang diceritakan di awal tadi itu. Terdiri dari 4 kelompok termasuk di dalamnya itu Makabe, Yudit, Tobit, dan teman-temannya.
Jadi konsili-konsili ini juga sebenarnya sudah mengatakan kanon itu Perjanjian Lama dan Baru di situ. Tapi memang secara definitif, katakanlah itu, secara tidak bisa lagi diubah, tidak bisa lagi dikompromi, itu pada Konsili Trento pada tahun 1546. Apa saja kanon Perjanjian Baru itu? 4 kelompok juga, mudah diingat ya. 4 kelompok dalam Perjanjian Lama, yaitu Pentateuch, kitab sejarah, kitab nabi-nabi, dan kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Dalam Perjanjian Baru itu juga ada 4 kelompok, yaitu keempat Injil, lalu kisah para rasul sendiri, 21 surat, terdiri dari 13 surat Paulus, lalu surat kepada orang Ibrani, dan surat-surat Katolik. Surat kepada orang Ibrani itu dianggap pasti bukan dari Paulus. Kenapa? Karena memang gaya bahasanya, lalu juga pilihan katanya itu berbeda dengan umumnya surat Paulus. Lalu surat-surat Katolik, kenapa disebut Katolik? Karena universal. Agak berbeda dengan misalnya Paulus. Kalau Paulus itu kan surat-suratnya itu ditujukan kepada jemaat atau pribadi tertentu. Kepada umat di Roma, Filipi, Efesus, itu kan kelompok tertentu, sehingga bukan universal, tidak untuk semua orang. Juga kepada Titus, Filemon, Timotius, itu kan orang tertentu. Nah, dalam surat-surat Katolik tidak dikatakan surat itu ditujukan kepada kelompok tertentu atau orang tertentu. Itu terbuka untuk semua orang. Sehingga itu disebut surat Katolik. Lalu kelompok yang terakhir, satu kitab yang berdiri sendiri, yaitu Wahyu kepada Yohanes. Ditambahkan pada tempat terakhir karena mungkin juga isinya itu mengenai hal-hal terakhir atau hal-hal akhir zaman. Saya berikan beberapa pertanyaan untuk mengulangi atau mendalami bahan kita pada hari ini. Yang pertama itu, bagaimana menjelaskan dimensi sejarah dalam kitab suci. Itu kaitannya tadi itu soal pewahyuan Allah dalam sejarah umat manusia, dalam konteks zamannya, yang kemudian ditanggapi dengan refleksi iman dari para penulis kitab suci, lalu mereka merefleksikannya, dan oleh inspirasi Roh Kudus mereka menuliskannya. Jadi, dan juga ada fakta-fakta sejarah yang kemudian dilaporkan, tentu saja dengan iman, dengan refleksi iman para penulisnya. Lalu kedua, siapa pembaca terbaik kitab suci? Ingat, kitab suci kita itu adalah buku iman dan buku gereja. Jadi siapa pembacanya? Tentu kita bisa melihatnya dari sini. Lalu apa itu Deuterokanonika? Apakah sebutan itu tepat untuk pengertian umum dalam hal kanon kitab suci Katolik? Deuterokanonika ini, kalau saya katakan lagi sedikit pendalaman, bahwa pada waktu itu muncul istilah Deuterokanonika karena gini, awalnya orang Yahudi sebelum pembuangan itu sudah mempunyai kitab suci. Dan setelah pembuangan, itu baru ada kanon. Dalam arti mereka mengumpulkan kitab-kitab yang dianggap suci, lalu kemudian mereka katakan, ini loh kitab suci kita. Dan waktu itu, penentuan kanon setelah pembuangan tahun 586, selesai pembuangan itu sekitar tahun 540-an, itu mereka kemudian mengumpulkan kitab-kitab itu dan menjadikan itu sebagai kitab suci. Dan bahwa waktu itu, kitab-kitab suci semua ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam perkembangan sejarah selanjutnya, setelah pembuangan, muncul lagi mutiara-mutiara iman, muncul lagi orang-orang yang terinspirasi, lalu menuliskannya. Misalnya Yesus bin Sira, dia awalnya menulis dalam bahasa Ibrani, kemudian itu hilang, yang ada pada kita, lalu kemudian tinggal Septuaginta, meskipun sekarang ditemukan dalam teks-teks Qumran, baru ditemukan pada abad yang lalu, ada versi Ibrani dari Yesus bin Sira. Nah, sedangkan yang lain-lain itu, Tobit, Yudit, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena memang pada zaman itu, orang lebih condong, lebih biasa memakai bahasa Yunani. Ingat pada zaman Yesus itu mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani dalam percakapan sehari-hari. Jangan lupa bahwa Perjanjian Baru itu semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, orang reformasi Protestan pada tahun 1500-an itu mengklaim bahwa Perjanjian Lama itu salah satu kriterianya itu harus semua ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena itu Perjanjian Lama. Dan saya katakan, apakah setelah pembuangan itu Allah tidak bersabda lagi, Allah tidak mewahyukan dirinya lagi? Itu bayangkan dari tahun 500-an loh. Tahun 500-an ke zaman Yesus itu 500 tahun. Apakah pada zaman itu tidak adalah pewahyuan Allah lagi, kemudian tidak ada lagi orang-orang yang terinspirasi untuk menuliskan refleksi imannya yang mendalam melalui ilham Roh Kudus tentang pengalaman imannya? Apakah tidak ada? Ya pasti ada lah. Dan itulah yang kita sebut kitab-kitab tadi itu. Dan kemudian itu dianggap suci, ditetapkan menjadi kanon kemudian. Jadi Deuterokanonika itu sebenarnya istilah sebelum Yesus. Jadi ada 2 kali penetapan kanon. Kanon pertama sesudah pembuangan, dan kanon kedua itu menjelang zaman Yesus.
Makanya kitab suci orang Yahudi pada waktu itu adalah Septuaginta. Septuaginta itu isinya termasuk buku-buku tadi itu. Sirah, kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Makabe. Itu termasuk di dalamnya. Dan itu digunakan, dibacakan di sinagoga-sinagoga pada zaman Yesus sebagai bagian dari kitab suci, sebagai kanon dari kitab suci. Nah, kemudian itu baru pada tahun 90-an setelah Yesus itu mereka memberikan kanon versi orang Yahudi yang kita kenal sekarang itu sebagai teks Masoretik. Teks Masoretik itu hanya mengambil kanon dari kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan itu dijadikan dasar orang Protestan untuk mengatakan mereka memakai kanon Yahudi untuk kitab suci Perjanjian Lama. Jadi ada kerancuan di sini. Kadang-kadang ada tuduhan bahwa orang Katolik itu adalah orang yang menambah kitab suci. Ya saya katakan, bukan orang Katolik yang menambah kitab suci. Tetapi yang lebih tepat, orang Protestan yang mengurangi kitab suci. Itu yang terjadi, itu faktanya, silakan dicek. Karena pada abad ke-16, dimulai dari Martin Luther tahun 1516, itu ada suatu kecenderungan untuk membuang sebagian dari kitab suci. Entahlah, macam-macam lah alasannya. Entah alasan teologis juga, entah alasan untuk penentuan identitas yang berbeda dengan Katolik. Bahwa Katolik punya kitab suci lebih tebal, kami kitab sucinya lebih tipis. Jadi itu unsur pembeda juga yang sangat menentukan. Kitab suci kita berbeda, punyamu lebih tebal, punya kami lebih tipis. Tapi saya tidak tahu lah, saya tidak mau berandai-andai tentang ini. Saya hanya mau mengatakan dari sudut pandang Katolik, Katolik tidak pernah mengurangi jumlah Alkitab. Dari sejak awal Yesus, para bapak gereja, itu memakai kitab suci yang sampai sekarang pun kami anggap sebagai kanon. Demikian penjelasan saya untuk kitab suci secara umum, dan semoga Tuhan memberkati kalian semua.